Kalau Bapak Yusak Jumat yang lalu mengatakan setiap kita harus menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Tidak hanya menjadi berkat, tapi setiap kita harus menjadi terang. Dan terang kita jangan sampai padam. Kita harus menjadi anak Tuhan yang membawa terang. Terang untuk keluarga, terang di mana kita berada. Baik di dalam keluarga, di dalam tempat kerja kita maupun di gereja. Di luar sana bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita harus menjadi terang. Kehadiran kita untuk menjadi terang, menerangi yang gelap. Amin. Amin. Oke. Saya mengambil tema ini. Waktu itu Tuhan kasih. Tuhan, saya harus menyampaikan apa? Ambil Yudas. Kok Yudas, Tuhan? Di pikiran saya Yudas seorang pengkhianat. Apa hubungannya dengan jadilah terang dan terangmu jangan padam. Kemudian Tuhan tambahkan lagi satu tokoh, Petrus. Tidak secara kebetulan Jumat yang lalu Ci Iren juga menyebutkan Petrus. Dan hari ini dua tokoh ini, dua orang ini, murid Tuhan Yesus menjadi topik kita di pagi hari ini. Oke. Dua murid ini, Petrus dan Yudas, sama-sama dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan sendiri, betul? Petrus dan Yudas sama-sama dipilih oleh Tuhan. Tapi kehidupan perjalanan mereka yang berbeda. Petrus dan Yudas sama-sama mengikuti Tuhan Yesus kemanapun mereka. Dimanapun Tuhan Yesus berada, di situ ada Petrus dan Yudas. Mereka juga banyak melihat mujizat keajaiban dari Tuhan, betul? Mereka juga mendengarkan pengajaran khotbah dari Tuhan Yesus, betul? Lalu kenapa Yudas bisa menyimpang? Bisa jatuh. Petrus juga jatuh, tapi dia memilih bangkit kembali, betul? Sedangkan Yudas, ketika dia jatuh, meratapi kesalahannya, ada penyesalan, tapi dia tidak mau bangkit. Dia mendapatkan intimidasi yang luar biasa dari si jahat, yang membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Dan dia memilih akhir hidupnya dengan apa? Menggantung diri. Setiap kita yang ada di sini, semua pernah mengalami masa-masa kelam. Pernah melakukan kesalahan, betul? Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Amin. Saya kasih contoh seperti ini. Kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita tidak asal-asalan, betul? Kita seperti ini. Ya. Kita dibentuk oleh Tuhan lewat proses. Tuhan kita mau mengalami destiny hidup kita, betul? Tuhan menciptakan kita nggak langsung diremes-remes begini. Tuhan punya tujuan untuk menciptakan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus seorang nelayan, orang yang biasa saja, bisa dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi penjala manusia. Kita semua dulunya punya background yang kurang baik, betul? Tapi kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya kasih gambaran tentang Petrus dan Yudas. Pertama kita bahas soal Petrus dulu ya. Petrus murid yang paling vokal dibandingkan murid yang lain, betul? Dan dia juga berani, betul? Lanjut kakak.
seorang Petrus yang pemberani juga pernah mengalami rasa takut. Di dalam Matius 26 ayatnya 69 sampai 75, ketika Tuhan Yesus ditangkap, mulai mengalami aniaya, Petrus ada rasa takut. Yang dulunya dia vokal, tapi ketika melihat Tuhan Yesus, dia menjadi takut. Bahkan menyangkal Tuhan Yesus sampai berapa? 3 kali. Padahal sudah bersama-sama Tuhan Yesus. Tidak hanya sehari 2 hari, betul? Tapi keadaan yang mencekam membuat Petrus takut. Betul? Dan membuat Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Terus setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali, Petrus diselimuti rasa penyesalan yang sangat dalam, betul? Di dalam Matius 26:75 kita baca sama-sama ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kata menangis dengan sedihnya ini, menyesal. Kenapa aku sampai menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali? Kemudian lanjut. Apakah Petrus tenggelam dalam kesedihannya? Hanya beberapa saat. Dia tidak terlalu lama tenggelam dalam kesedihannya. Petrus mengalami pemulihan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 21 ayat 3 sampai 13, Yesus mengalami perjumpaan lagi dengan Tuhan yang membuat dia merasa punya ada pengharapan yang baru, betul? Membuat hidupnya merasa dipulihkan kembali. Dia punya semangat yang baru lagi. Amin. Lanjut. Keputusan yang diambil Petrus untuk kembali pada jalan kebenaran membawanya pada pemulihan. Dan pemulihan yang dialaminya membawa kepada kemenangan. Dia gak mau tenggelam, gak mau terlalu larut dalam kesedihan penyesalannya. Setiap kita pernah melakukan kesalahan, ya. Tapi kita gak boleh terlalu lama tenggelam dalam kesedihan penyesalan kita. Kita harus bangkit. Kita harus miliki pengharapan yang baru. Amin. Yesus hadir menjumpai Petrus kembali supaya Petrus mempunyai pengharapan yang baru, semangat yang baru. Kalau Petrus saja berjumpa dengan Yesus dan mengalami pemulihan, kita pasti juga akan mengalami pemulihan. Amin. Lanjut kakak. Ketika Petrus hidupnya sudah dipulihkan, apa yang terjadi? Petrus menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 kita baca, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Setiap kita diberikan tugas oleh Tuhan, amin. Petrus diberikan tugas, amanat oleh Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Dan di dalam Matius 28 ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Panggilan setiap kita berbeda. Amin. Ada yang dipanggil menjadi seorang pengajar, ada yang dipanggil sebagai seorang pengusaha, ada yang dipanggil sebagai seorang gembala, nabi, dan lainnya.
Kita harus penuhi panggilan itu. Dan jangan sia-siakan. Amin. Sampai kita menutup mata, Tuhan mendapati kita tetap setia. Setia dalam panggilannya. Amin. Seperti pujian tadi yang dikatakan. Sampai akhir menutup mata, aku tetap mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mendapati kita tetap setia. Sama dengan Petrus, sampai akhir hayatnya Tuhan Yesus mendapati Petrus tetap setia. Amin. Walaupun mengalami kesesakan, mengalami tekanan, tapi Petrus tidak menyerah. Dia mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Betul? Lanjut. Petrus mempertahankan imannya meski nyawanya menjadi taruhannya. Ketika dia sudah mengalami pemulihan, ini yang dialami Petrus. Apakah kehidupan kita setelah dipulihkan enak-enak saja? Enggak kan? Masih ada proses yang terus berlanjut. Betul? Petrus juga sama, mengalami proses lagi setelah mengalami pemulihan. Nyawanya menjadi taruhannya. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Betul? Lanjut Kak. Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Jadi Petrus dan Yohanes ketika ditangkap, mereka disuruh berhenti untuk mengabarkan Injil kebenaran. Tapi yang dikatakan oleh Petrus, kami tidak akan berhenti memberitakan kebenaran. Setelah apa yang kami dengar, apa yang kami lihat. Dan nyawa menjadi taruhannya. Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sendiri. Tapi Petrus dengan berani mengatakan, silakan kamu putuskan manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Sudah di penjara gak enak loh. Ruang kita terbatas, betul? Tapi Petrus tidak mau menyerah. Petrus tidak mau berhenti memberitakan Injil kebenaran. Petrus tidak mau mundur, tapi dia terus melangkah maju. Supaya banyak jiwa yang diselamatkan, amin, dan mengenal nama Tuhan. Apakah digenapi? Digenapi. Ribuan orang diselamatkan dan bertobat mengaku nama Yesus, amin. Lanjut. Di dalam Yohanes 12 ayat ke-6. Hal itu dikatanya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering masih yang Petrus. Habis ya tentang Petrus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Waktu Petrus masih bersama dengan Tuhan Yesus, Petrus pernah mengalami rasa takut. Betul? Tapi setelah Petrus mengalami pemulihan, dia tidak menjadi takut lagi. Karena dia tahu ada Allah yang bersama dengan dia. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertainya. Ketika Petrus takut waktu Tuhan Yesus ditangkap dan dia menyangkal 3 kali. Tapi ketika hidupnya sudah dipulihkan,
Ketika dia di penjara pun dia tidak menjadi takut lagi. Sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Apakah kita masih takut setelah kita mengalami pemulihan? Setiap kita sudah mengalami pemulihan, betul? Kalau kita sudah dipulihkan, Tuhan ngomong, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang. Betul? Apa yang saya sampaikan pagi hari ini itu juga menjadi reminder buat saya. Karena perjalanan kita masih panjang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Apakah kita tetap setia seperti Petrus atau kita berhenti di tengah jalan? Kita nggak pernah tahu. Di gereja kita menyanyi, kita mengasihi Tuhan. Kita ngomong, aku mau setia sampai akhir hayat hidupku. Tapi ketika ujian cobaan itu datang, masihkah kita tetap setia kepada Tuhan? Betul? Atau kita lari dari Tuhan? Atau kita menyesal, merasa bersalah ketika kita jatuh dan tidak mau bangkit lagi. Petrus mengajarkan kita di sini, kita boleh jatuh, tapi jangan terlalu dalam membuat kita menyesal, meratapi kesedihan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan terus-terus meratapi kesedihan. Tuhan gak mau itu terjadi dengan kita. Kalau kita terus-terusan meratapi kesedihan, destiny Tuhan gak akan terjadi sama kita. Betul? Mari penuhi panggilan Tuhan. Sama seperti Petrus, memenuhi panggilannya dan dia tetap setia sampai akhir hayat hidupnya. Kemudian kita bahas yang Yudas. Yudas kakak. Oke. Kita tahu Yudas ya. Kita mengenal Yudas sebagai seorang pengkhianat, betul? Oke. Thank you, Pak. Yudas juga murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri yang memilihnya. Tapi kenapa kehidupan Petrus dan Yudas berbeda? Karena Yudas membuka celah. Betul? Ini, dia buka celah di sini. Dia menjadi seorang bendahara. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dia sudah buka celah loh. Pencuri masuk karena ada kesempatan. Pencuri masuk karena kita membuka celah. Dulu Yudas begini, tapi ketika dia membuka celah, apa yang ia dapat dari Tuhan Yesus selama dia mengikuti Tuhan Yesus, lama-lama kosong. Apa yang ia dapatkan, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, ketika dia membuka celah, bocor. Dia memikirkan hal duniawi. Dia sudah buka celah. Sebelumnya Yudas seperti ini. Tapi ketika dia buka celah, tutup ini. Pencuri masuk. Datang mengambil apa yang ada padanya. Mengambil yang berharga. Sukacitanya, kedamaiannya, imannya diambil. Lanjut. Ketika Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 di sini dikatakan Yudas dalam penyesalannya lebih memilih mengakhiri hidupnya. Karena dia sudah gak punya kekuatan lagi, dia gak punya iman lagi, imannya sudah goyah.
Karena dia membuka celah. Apa yang ia dapatkan selama dengan Tuhan Yesus hilang, diambil oleh si jahat. Yudas dan Petrus sama-sama mengalami penyesalan, betul? Ini bentuk penyesalannya Yudas. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Petrus menyesal, sedih, ya. Tapi dia tidak memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sedangkan Yudas lebih memilih mengakhiri hidupnya. Ketika kita buka celah dan apa yang kita dapat diambil oleh si jahat, intimidasi yang terus-terus dilayangkan oleh si jahat sama kita. Kamu gak berharga, kamu gak berguna. Kamu sudah menjual Tuhanmu sendiri. Murid apa kamu? Di filmnya kan ada, Yudas mendapatkan intimidasi terus. Dan dia tidak menghardiknya, tapi dia larut dalam intimidasi tersebut. Sehingga membuat Yudas memilih jalan yang salah, menggantung diri. Saya minta tolong pegangkan. Ini kehidupan Yudas. Sudah gak ada isinya lagi, betul? Kosong. Dia dengan mudah dirusak. Gak berharga, betul? Ketika sudah gak berharga, diinjak. Terima kasih sayang. Diinjak. Karena sudah gak berharga lagi. Beda dengan Petrus. Dalam penyesalannya, dalam ratapannya, dia mengalami perjumpaan lagi dengan Tuhan. Dan hidupnya dipulihkan. Ketika dia hidupnya dipulihkan, dia isi dengan hal-hal yang baru lagi. Dengan hal-hal yang sehat lagi. Dia mulai intim dekat dengan Tuhan. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak meratapi kesedihannya. Dia mau bangkit. Dia mulai menjangkau jiwa-jiwa. Seperti ini. Doanya pastinya semakin kencang. Ketika di penjara, apakah Petrus berhenti berdoa, berhenti memuji Tuhan? Tidak. Dia tetap memuji dan berdoa kepada Tuhan. Beda dengan waktu Petrus masih bersama Tuhan Yesus. Petrus yang sekarang sudah diisi penuh. Dan dia gak mudah dirusak. Amin. Gak mudah dirusak. Karena apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, itu diserap. Sama-sama mengalami tekanan. Tapi Petrus tidak mundur. Tapi dia terus maju. Dan didapati Tuhan tetap setia sampai akhir hidupnya. Amin. Sekarang kita yang ada di sini, kita mau menjadi Petrus yang didapati setia sampai akhir hidup kita. Menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Atau seperti Yudas, si iblis mencuri, membinasakan dan membunuh. Dibuat gak berharga. Kalau garam itu sudah gak asin, dia dibuang dan diinjak. Ini reminder buat saya. Kalau kita saat-saat ini dipakai Tuhan, ekonomi kita diangkat Tuhan, jangan sombong. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin.
Kalau kita dipercayakan sesuatu, kita jaga dengan baik. Talenta karunia yang diberikan oleh Tuhan harus dijaga sampai kita menutup mata. Amin. Doa kita jangan bolong-bolong. Bacaan kita jangan bolong-bolong. Satu pasal pun gak masalah, yang penting kita isi. Kita jangan menghindari setiap ada persekutuan perkumpulan. Jangan menghindar. Persekutuan yang sehat akan membentuk karakter kita menjadi baik. Betul. Kalau kita berada di komunitas yang salah, maka jalan kita pasti juga salah. Lanjut kakak. Reminder buat kita semua ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Reminder buat kita. Lanjut kakak. Saya gambarkan Petrus seperti ini, saudara. Ada suaranya kakak? Kelihatan ya Bapak Ibu? Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Video yang barusan Bapak Ibu lihat, pohon kecil itu ada di tengah rel. Ketika ada kereta api yang melintas, apakah dia tumbang? Enggak tumbang kan? Enggak mati kan? Padahal kecil loh. Pohon ini kecil. Manusia aja di samping diserempet kereta bisa mati, betul? Nah ini pohon kecil loh. Disambar kereta dia paling gini-gini doang. Tapi dia tetap berdiri. Enggak tumbang. Amin. Goncangan boleh datang. Turbulensi boleh datang. Tapi kita enggak sampai tumbang. Amin. Sama seperti ini. Hanya gini-gini paling. Tapi gak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang. Amin. Kalau Tuhan masih kasih koma, kita jangan kasih titik. Amin. Kata pastor siapa? Oloan, ya, Raditya Oloan. Jangan kasih titik, Tuhan masih mau kasih koma. Tuhan masih mau memberikan kesempatan buat kita, amin. Tuhan masih mau lihat kita memenuhi destininya. Temukan tujuan hidup kita, amin. Jangan menyerah. Seperti pohon ini, pohon kecil ini. Dia gak tumbang. Dan Tuhan mendapati kita tetap setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup.
Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan bersama-sama. Hidup kita tidak akan pernah lepas dari persoalan, kesulitan, kesukaran. Tidak akan pernah lepas dari badai kehidupan. Namun satu hal yang Tuhan mau, kita gak boleh menyerah. Setiap orang pernah salah, bisa berbuat salah. Menyesal itu perlu. Sesali setiap kekeliruan, kesalahan kita itu penting. Tapi jauh lebih penting kalau kita tidak hanya sekedar menyesali, tetapi bangkitlah dan bertobatlah. Pengharapan itu tidak akan pernah hilang bagi orang yang berserah kepada Tuhan. Pengharapan tidak akan pernah hilang bagi orang yang setia mengejar dan mengingini Tuhan. Kita bisa jatuh, kita bisa salah, kita bisa menyimpang. Bahkan kita pernah melakukan itu. Bahkan kita sedang ada dalam situasi itu. Hari ini semua katakan bangkitlah dan bangkitlah. Rencana Tuhan belum berakhir dalam hidupmu. Rancangan Tuhan belum berakhir dalam hidupmu. Iblis menghendaki kematianmu, tapi Yesus menghendaki kehidupanmu dan keselamatanmu. Pilihlah Yesus yang sudah memberi hidup, dan hidupnya menjadi tebusan bagi kita semua. Hari ini mari kita pilih untuk tetap setia. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Bu Yusak yang sudah Kau sampaikan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu. Kami tidak mau menyerah dengan masalah. Kami tidak mau menyerah dengan persoalan, dengan kesulitan apapun. Hari ini kami memutuskan untuk memilih setia, dan kami memilih untuk bangkit. Kami memilih untuk berserah dan mengangkat tangan kami dan mengandalkan Tuhan. Dan mulut kami terus berkata, Tuhan, kami tidak mau menyerah. Sebab pertolongan kami senantiasa ada di dalam-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan, kalau ku hidup. Amin. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan, untuk melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Jangan sampai persoalan membuat kami menyerah. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu.
Firman-Mu sudah kami dengar ya Tuhan.